Untuk memperbarui informasi mengenai insiden yang terjadi ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Pak Bram Madya Tembara, Kasih Sumber Daya Kansar Ternate. Selamat malam, Pak Bram. Ya, selamat malam, Mbak Ken. Ya, Pak Bram, kalau kita lihat sebenarnya peristiwa ini ada dua ya, Pak. Sebenarnya tim dari Basarnas ini dalam operasi penyelamatan seorang nelayan yang perahunya ini kemudian mengalami mati mesin dan terjadilah insiden di mana kapal Basarnas ini meledak. Kronologinya seperti apa dari dua peristiwa ini sebenarnya, Pak? Laporan yang diterima. Ya, betul sekali, Mbak. Sebenarnya kita dalam pelaksanaan operasi SAR, saya konfirmasi bukan satu orang nelayan, tapi seorang nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Gita, Kecamatan Oba, Tidore, Kepulauan. Kita melaksanakan operasi tersebut berangkat dari pukul 20.31 waktu Indonesia Timur menuju perairan Gita. Pada saat perjalanan atau tepatnya sudah hampir sampai ke lokasi dua orang nelayan itu mau dievakuasi, kita mengalami musibah. Rigid inflatable boat kita mengalami ledakan yang membuat hampir semua POB atau 11 orang di atasnya terlempar keluar. Demikian, Mbak, mungkin secara singkat untuk kronologisnya kejadian dari dua kejadian ini. Ya, Pak, lalu bagaimana kondisi dari nelayan yang pada saat itu perahunya mengalami mati mesin dan saat ini juga bagaimana kondisi para korban dari kapal Basarnas yang meledak ini? Ya, untuk kondisi nelayan sendiri sudah kami konfirmasi. Kami pada saat setelah kejadian rigid kami mengalami ledakan, kita melaksanakan pencarian dan komunikasi. Dan akhirnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur tadi sore, kami sudah bisa mengkonfirmasi bahwa mesin yang digunakan dari longboat nelayan tersebut sudah bisa diperbaiki di tengah laut dan mereka sudah bisa kembali dengan selamat ke Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate. Sedangkan untuk kejadian yang satunya lagi, untuk yang kejadian RIP kami mengalami ledakan, sampai dengan saat ini korban meninggal seperti sudah kami sampaikan bahwa korban meninggal ada 3 orang yang terdiri dari 2 orang anggota Basarnas dan 1 orang dari anggota Dirpol Air Polda Maluku Utara, dengan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan alhamdulillah 3 diantara sudah bisa pulang dari rumah sakit, sedangkan 4-nya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya. Pak Bram, ini peristiwanya cukup tragis, justru terjadi insiden pada saat operasi penyelamatan yang hendak dilakukan oleh tim Basarnas. Nah, apakah juga sudah diketahui, Pak, penyebab dari meledaknya kapal milik Basarnas ini apa? Ya, untuk penyebab sendiri kami belum bisa menyimpulkan, bahkan masih dalam proses pendalaman dan kemungkinan akan ada investigasi dari Basarnas Pusat untuk penyebab ledakan itu sendiri, Mbak. Oke, tapi dilaporkan atau sejauh ini sudahkah ada informasi yang diterima? Apa yang terjadi atau ada tanda-tanda kerusakan seperti apa mungkin yang sempat terjadi di kapal milik Basarnas ini? Apakah kapal ini memang sudah sering digunakan atau seperti apa, Pak Bram? Ya, untuk kapal ini sendiri atau rigid inflatable boat ini sendiri, kondisinya sebenarnya dalam kondisi yang kami sebutkan adalah serviceable. Kondisi di mana sebuah alut Basarnas itu layak untuk melaksanakan operasi SAR. Kondisi RIP ini pun kondisi masih tergolong baru dari sekitar tahun 2022, dan itu memang rutin kita melaksanakan pemeliharaan dan untuk pengecekannya. Jadi dari segi alut sendiri sebenarnya dari awal tidak ada permasalahan, Mbak. Oke. Pak, untuk korban yang masih dinyatakan hilang, informasinya 1 jurnalis televisi swasta. Saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, untuk sampai saat ini, untuk saudara Helmi Saril ini salah satu korban yang masih dalam pencarian. Untuk perkembangannya sampai dengan sore tadi kita masih melaksanakan pencarian dengan melibatkan beberapa unsur yang diantara dari
Basarnas, Polair, terus dari KUPT kelas 3 Sovivi, ada dari Lanal Ternate. Namun sampai dengan malam tadi pukul 18.00 kita hentikan sementara untuk pencarian untuk dilanjutkan esok hari, karena untuk pencarian malam terlalu beresiko dan juga tidak efektif dari segi jarak pandang untuk pencariannya. Oke, Pak Bram, lalu seperti apa skenario ataupun juga upaya yang tengah direncanakan untuk bisa mengoptimalkan proses pencarian atau dipusatkan pada di titik mana begitu Pak? Ya, untuk proses pencarian sendiri kami sudah menyusun rencana untuk operasi besok. Kita menghitung arah arus ataupun angin di laut untuk menentukan area-area pencarian yang dimungkinkan adanya ataupun pergerakan dari korban atau survivor sendiri di tengah laut. Kita sudah membagi beberapa area untuk pelaksanaan pencarian besok. Baik, terima kasih Pak Bramadya Temara, Kasih Sumber Daya Kansar Ternate. Tentu kita ikut mendoakan upaya yang terbaik dari proses penanganan insiden ini. Terima kasih Pak, selamat malam. Amin. Selamat malam Mbak.